Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tengku Aji Abdul Mufti dari kelas SI 4O dengan nomor induk mahasiswa 20220544 program studi Sistem Informasi. Saya berasal dari kampus SMI Krayan Kisaran. Di sini saya akan mewawancarai dengan tujuan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah kecakapan antarpersonal dengan dosen pembimbing Bapak Indra Ramadana Harahap, MA. Oke, baiklah, mari kita mulai untuk wawancara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Tengku Aji Abdul Mufti. Saya mahasiswa aktif di Sekolah Tinggi Manajemen Ilmu Komputer yang ada di Kisaran atau lebih dikenal dengan SMI Krayan Kisaran. Saya mengambil program studi Sistem Informasi dan sudah sampai semester 4. Kedatangan saya ke sini ingin mewawancarai Bapak untuk memenuhi tugas di mata kuliah kecakapan antarpersonal. Baik, sebelum memulai wawancara, saya persilakan untuk Bapak memperkenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Mustaqim. Saya seorang guru di SMA Muhammadiyah 8 Kisaran dalam pengajaran bahasa Arab. Kemudian, Pak, izinkan saya bertanya Pak. Boleh nggak Pak ceritakan bagaimana perjalanan Bapak untuk bisa sampai sekarang ini? Perjalanan. Jadi saya tuh memulai pendidikan dari sekolah dasar, kemudian setelah itu sejak bangku SMP sampai dengan bangku kuliah saya di sekolah Muhammadiyah, dan ketika masuk SMA saya di Ponpes Muhammadiyah Kuala Madu, tepatnya di daerah Langkat, Binjai. Setelah itu saya mendapatkan beasiswa di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta bidang Tarbiyah Pendidikan Agama Islam. Sempat sih menjadi pengajar, tapi bukan di Sumatera Utara, melainkan di Provinsi Lampung. Saya di Lampung itu 1,5 tahun. 1,5 tahun. Di situ jadi musyrif. Musyrif itu pamong, pembina santri, sekaligus menjadi pengajar-pengajar ilmu-ilmu agama, kemudian kegiatan-kegiatan kepondokan. Dan setelah itu tahun 2021, tepatnya bulan Juli, saya diterima di sekolah ini sebagai pengajar bahasa Arab. Begitu. Pertanyaan selanjutnya Pak, ini kan Pak, kita udah masuk ke generasi milenial. Jadi pertanyaannya, menurut Bapak generasi milenial itu seperti apa Pak? Generasi milenial itu konotasinya kekinian ya, kekinian, modern gitu ya. Menurut saya generasi milenial itu ya generasi yang cenderung melakukan apa-apa itu maunya serba instan, cepat gitu. Kemudian ya mereka itu nggak muluk-muluk bercita-cita seperti kebanyakan generasi-generasi sebelumnya. Saya ingin jadi polisi, saya ingin jadi dokter, kemudian saya ingin jadi ini dan itu segala macam. Tapi mereka itu lebih daripada ingin melakukan sesuatu mudah, tapi dapatnya banyak, atau itu membuat mereka cukup dikenal sama orang. Contoh menjadi seseorang tiktokers, kemudian youtubers gitu ya, dan ya hal-hal lainnya yang berhubungan dengan hal-hal seperti itu gitu. Karena ya cukup mudah dilakukan, kemudian hasil yang mereka dapatkan daripada menjadi orang seperti itu lebih banyak didapat daripada profesi-profesi cita-cita yang dielulukan sama generasi mereka sebelumnya gitu. Dan ya itulah generasi milenial ya, mereka mau serba instan, kemudian cepat, dan tidak ada hambatan dalam hal kehidupan.
Nah, menurut Bapak nih, perbedaan antara generasi dulu sama generasi milenial itu bagaimana, Pak? Generasi dulu sama sekarang, ya, generasi dulu sama sekarang. Jadi kita itu memasuki abad 21. Abad 21, tahun Masehinya itu 2022. Kemudian gaya hidupnya itu 4.0 high society, ya. 4.0 high society. 4.0 high society itu mempunyai arti, ya. Maksudnya ialah di kehidupan 4.0 high society ini, orang itu dinilai ataupun dihormati, dihargai bukan hanya sekedar perilakunya saja. Lebih dari itu, kamu akan dihargai melalui, ya, jabatan apa yang kamu punya, kemudian seberapa banyak uangmu, dan barang branded apa yang kamu miliki. Itulah 4.0 high society. Dan di sini, ya, bertanya tentang bagaimana perbedaan generasi milenial dan sekarang, ya. Generasi milenial sama generasi dulu, Pak. Nah, generasi dulu. Nah, kalau generasi dulu itu, ya, mereka bersosial, kemudian bercengkrama, ya, tidak muluk-muluk memamerkan hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan mereka. Kita dihargai karena perilaku kita, melakukan norma-norma dalam kehidupan secara baik dan benar. Tapi kalau generasi sekarang, tuntutan untuk dihargai itu lebih tinggi lagi. Kamu harus punya ini, punya itu, kamu harus punya barang ini, barang itu, dan itu membuat orang berlomba-lomba untuk hal itu. Contoh seperti fenomena yang terjadi di Jakarta, ya. Ada di suatu kawasan tempat di Jakarta itu dibuat untuk Fashion Week, Citayam gitu, ya. Itu kan potret dari generasi milenial gitu, ya, di kawasan Citayam itu. Nah, mereka mondar-mandir, kemudian berjalan dan melakukan catwalk, ya, kemudian direkam, dimasukkan di aplikasi TikTok dan lain sebagainya, memakai pakaian, ya, serba fashionable gitu. Untuk apa sebenarnya itu, ya kan? Nah, jadi mereka itu melakukan hal-hal seperti itu untuk mendapatkan sebuah pengakuan, sebuah nama gitu. Dan ya benar, pengakuan itu bukan hanya sebatas norma, bahkan norma itu kalah dengan apa? Fashion contohnya, kemudian gaya hidup dan lain sebagainya. Dan orang-orang yang tidak mengikuti hal-hal seperti itu, maka dia akan tersingkirkan di dunia sosial. Nah, kemudian ya mau nggak mau dia harus seperti itu juga gitu. Nah, contohnya saja, ya, ketika dulu saya sekolah menengah pertama, saya masih mau naik sepeda dengan teman-teman saya gitu, ya, dari rumah ke sekolah, ya. Kemudian saya guru, saya memperhatikan anak-anak didik saya gitu, ya, dan terkhususnya mereka ini kan generasi milenial, generasi Z gitu, yang lahir tahun 2000 ke bawah, ya. Tidak ada satupun anak yang saya lihat itu pakai sepeda, semua pakai sepeda motor, naik sepeda motor dari rumahnya ke sini, walaupun rumahnya itu dalam jangkauan yang tidak terlalu jauh, dekat gitu. Dan sepeda motornya juga bukan main, sepeda motor yang bermerek, kemudian ya bagus gitu. Nah, itu kan ada tekanan dalam diri mereka, bukan tekanan perilaku tapi tekanan gaya hidup gitu. Ketika aku tidak memakai barang yang bagus, kemudian pakaian yang bagus, aku akan menjadi bahan ini sama orang lain, celaan dan lain sebagainya. Gitu menurut saya perbedaan. Dan ya kalau saya dulu ya biasa saja gitu, ya. Itu tekanan hidup ada pada generasi milenial gitu. Terus Pak, selanjutnya apa nih yang Bapak harapkan untuk anak-anak generasi milenial ke depannya? Yang saya harapkan untuk generasi milenial ke depan, ya boleh kita mengikuti arus gaya gitu kan, fashion, tapi ya lagi-lagi jangan tinggalkan sentuhan agama dalam hidup gitu. Karena apapun ceritanya, agama itu merupakan sendi-sendi dalam kehidupan.
Maka kalau agama itu ditinggalkan, ya sendi-sendi kehidupan itu akan rusak dan punya prinsip gitu, punya prinsip, kemudian berperilaku yang bagus, bertata krama, dan tidak henti-hentinya menimbulkan inovasi dan inovasi. Karena jikalau kita tidak berinovasi pada masa sekarang, maka kita akan ditinggalkan. Nah, itu mungkin harapannya, ya bisa saya kemukakan untuk generasi muda. Terima kasih Pak atas waktunya. Saya ucapkan terima kasih. Ya, sama-sama.